kepada MC atas waktunya untuk memberikan arahan pada acara ini. Yang terhormat Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja, yang saya hormati Waka 1, Waka 2, yang saya hormati para Kaprodi STKIP Agama Hindu Singaraja, tim pembina Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja, para dosen yang mungkin ikut menyaksikan acara kali ini, kedua calon kandidat Cakabem yang menjadi bintang pada malam hari ini, dan seluruh mahasiswa delegasi yang saya cintai serta saya banggakan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Puja dan puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ida Sang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, atas asung waranugrahanya lah kita masih diberi kekuatan, kesehatan pada malam hari ini, sehingga kita bisa hadir dalam acara Zoom meeting pada malam hari ini. Hadirin yang saya hormati, seperti yang kita ketahui bahwa kepengurusan BEM periode 2019-2020 telah berakhir. Bahkan sesungguhnya tahun kemarin ini sudah berlangsung. Namun karena situasi pandemi COVID-19, maka kegiatan ini tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Sesuai dengan tujuan kegiatan ini, maka produk kegiatan ini adalah terpilihnya Ketua BEM untuk periode 2021-2022. Siapapun yang menjadi Ketua BEM bukanlah merupakan hal yang mudah, jadi merupakan hal yang perlu betul-betul diperhatikan. Ketua BEM itu tidak hanya bekerja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk lembaga. Seperti kita ketahui bahwa dalam sebuah organisasi, ketua pemimpin itu merupakan ujung tombak dari terlaksananya program kerja yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Oleh karena itu, saya selaku Waka3 dan seluruh pimpinan berharap siapapun nanti yang jadi ketua ataupun terpilih sebagai ketua BEM yang baru, hendaknya memiliki kemampuan yang dicirikan oleh yang pertama, mampu menunjukkan kualitas etika moral yang pantas ditauladani. Menjadi seorang leader yang mana nanti mereka akan menjadi role model di kalangan mahasiswa, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi mampu mengkoordinasikan dan tidak hanya bersama anggota, namun juga kepada pimpinan serta masyarakat. Mampu mengambil keputusan secara tepat dan cepat. Nah ini ya, memiliki etos kerja sesuai dengan SOP dan inovatif. Memiliki komitmen dan loyalitas serta tanggung jawab kepada lembaga. Mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua lini yang dibutuhkan oleh lembaga. Hadirin yang saya hormati, sebagai Waka3, saya sangat berharap kegiatan ini dapat nantinya berlangsung dengan lancar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Serta nantinya menghasilkan apa yang menjadi tujuan dari kegiatan ini. Siapapun yang terpilih nanti, mari kita dukung agar mampu bersama mampu melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Ketua BEM yang baru. Dan selain itu, saya harapkan kegiatan ini juga nanti berlangsung dengan tertib. Demikian arahan, bukan sambutan ya, arahan singkat saya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Om Santi Santi. Om Santi 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 Om.
Baik, terima kasih Ibu atas arahannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja, sekaligus membuka kegiatan suksesi Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Masa Bakti 2021-2022. Kepada Bapak Dr. Andes Iwayan Suwendra, SPD MPD, kami persilakan. Ampura Bapak Ketua, mic-nya tolong dihidupkan dulu nih. Diulangi ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak Ketua. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Bapak Ketua. Kok diam ya? Om Swastiastu. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dulu, Bapak. Rahayu. Bagaimana? Bisa masuk suaranya ya? Bisa Bapak, bisa. Ya, silakan lanjutkan Bapak. Oke. Bisa Pak, bisa. Nah. Pada yang terhormat Bapak Waka 1, Bapak Waka 2, dan Ibu Waka 3 yang sangat saya banggakan. Begitu juga yang saya hormati para kaprodi di lingkungan STKIP Agama Hindu Singaraja yang saya hormati dan yang saya banggakan, para dosen, terutama tim pembina BEM yang sudah kelihatan di layar ini, itu ada Pak Gurbi, ada Pak Harbawu, ada Pak Wima, dan seterusnya yang saya hormati. Dan juga ada beberapa mahasiswa yang mungkin nanti bisa memberikan polling untuk kandidat kita. Dan saya ucapkan selamat juga kepada 2 kandidat ketua BEM. Yang pertama, Komang Wijaya Putra, nampaknya ini dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Sudah itu kandidat kedua, itu Dewa Made Agus Januarte, itu nampaknya dari Prodi Penerangan Agama Hindu. Jadi silakan nanti saudara berdua selamat bersaing secara sehat, dan siapapun nanti yang terpilih sebagai ketua BEM itu tantangan ke depannya sangat berat, apalagi di masa COVID seperti yang dijelaskan tadi oleh Waka 3. Namun siapapun nanti yang sebagai ketua BEM terpilih, saya sarankan nanti yang pertama begini. Nampaknya di STKIP Agama Hindu sekarang ini baru dimulai lagi ada pendidikan politik gitu. Karena pemilihan ketua BEM itu dilangsungkan secara demokratis. Ini nampaknya seperti pemilu ini ya. Namun ini masih terkategori pendidikan politik, bukan berpolitik praktis gitu. Oleh karena itu, saudara sebagai mahasiswa kalau di dalam kampus itu harus di dalam bingkai pendidikan politik. Tetapi kalau di luar kampus boleh saudara berpolitik praktis. Nah, itu tekanannya yang pertama. Dan ini saya ucapkan terima kasih pada Waka 3 karena dilakukan kembali hak-hak demokrasi yang ada di kampus ini gitu. Mudah-mudahan untuk berikutnya akan dilanjutkan seperti sekarang ini. Dan yang berikutnya perlu juga kami sampaikan, siapapun nanti terpilih sebagai ketua BEM, hendaknya yang utama yang kita
perlihatkan dan kita tampilkan sebagai pemimpin itu adalah pribadi yang berkarakter Pancasila gitu. Ini kebetulan juga visi dan misi kita itu dasarnya Pancasila. Oleh karena itu ditekankan dalam hal ini yang utama adalah kepribadian. Karena kepribadianlah sebagai teladan nanti. Dan kepribadian itu hendaknya kita bentuk sendiri supaya bisa berkarakter berdasarkan Pancasila. Yang kedua yang perlu juga kami tekankan adalah kita kalau sudah menjanjikan sesuatu atau mengucapkan sesuatu, actionnya harus juga seperti itu. Oleh karena itu, action harus sesuai dengan ucapan atau ucapan harus sesuai dengan actionnya gitu ya. Yang berikutnya, di dalam memimpin BEM, supaya tidak muncul permasalahan-permasalahan atau konflik-konflik, atau paling tidak diminimais tentang konflik-konflik tersebut, kita hendaknya sebagai leader dengan jajarannya harus mudah memberikan maaf kepada teman-teman, kepada orang lain, ya, sehingga kita bisa tampil lebih merakyat. Yang terakhir saya pesankan adalah sebagai pemimpin itu jangan mencari menang sendiri, ya, dan mau mengalahkan banyak orang gitu. Itu harus dibalik, sebagai pemimpin itu harus kitalah yang mengalah demi kemenangan banyak orang. Jadi itu yang saya tekankan, siapapun nanti di antara dua ini yang sebagai ketua BEM, baik itu Komang Wijaya Putra ataupun Dewo Made Agus Januarde, saya lihat semuanya adalah baik gitu. Dan siapapun yang terpilih, kami di staf pimpinan akan mendukung dan nanti silakan berkoordinasi secara baik dan harmonis gitu. Oke, pesan itu saja yang dapat saya sampaikan supaya tidak banyak menghabiskan waktu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan teknis seperti tadi. Dan saya buka secara resmi pemilihan ketua BEM yang berlangsung secara Zoom meeting pada malam hari ini. Terima kasih. Om Shanti 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 Om. Om Shanti Shanti. Om Shanti Om Shanti 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pemutaran video profil masing-masing calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Masa Bakti 2021-2022. Kepada petugas kami persilakan. Dhorani niruddha duddharapani vachitte gambare manove nodamento bastoni Kadavu shanka pingala skura namani prabha Kadamba kunkumadra pralipati vadoma kemadanta sindura skurat vaguttariya medu manove nodamatu tambe vattu putta basturi
जलप्रवाह पावितस्थले कलि Baik, acara akan dilanjutkan dengan penyampaian visi dan misi dari masing-masing calon Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja. Untuk itu kami persilakan kepada calon nomor 1, Komang Wijaya Putra, untuk menyampaikan visi dan misinya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya lah kita dapat berkumpul pada malam hari ini secara virtual dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Komang Wijaya Putra. Saya berasal dari program studi Bahasa Inggris semester 4. Dan saya sebagai calon ketua BEM nomor urut 1. Kehadiran saya di sini yaitu akan menyampaikan visi dan misi saya sebagai calon ketua BEM dan juga yang akan mengantarkan saya sebagai ketua BEM jikalau saya terpilih nanti. Visi saya, mewujudkan BEM yang aktif, bersinergi, sosialis, kompetitif, dan kreatif, mengembangkan organisasi lebih maju. Misi saya, yang pertama, mampu mewujudkan mahasiswa yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdasarkan serada bakti, lebih cinta tanah air, budaya, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua, membangun badan eksekutif mahasiswa yang lebih solid, kontributif dalam menampung seluruh aspirasi mahasiswa di kampus. Yang ketiga, meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM. Yang keempat, menjalin hubungan yang baik dengan organisasi di dalam atau di luar kampus. Yang kelima, mampu mengayomi dan menjembatani semua permasalahan mahasiswa dengan kampus. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mampu mewujudkan mahasiswa yang baik, bekerja keras, kreatif, dan inovatif. Baik, sekian penyampaian visi dan misi dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Komang Wijaya Putra. Selanjutnya adalah penyampaian visi dan misi dari calon nomor 2. Kepada Dewa Made Agus Januarta, kami persilakan untuk menyampaikan visi dan misinya. Baik, terima kasih. Mohon izin untuk menyampaikan visi dan misi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewa Made Agus Januarta, biasa disapa Dewa Janu. Saya dari Prodi Penerangan Agama Hindu semester 4. Jadi visi saya itu adalah mewujudkan BEM yang solutif, kreatif, kompetitif, dan profesional demi kejayaan STKIP Agama Hindu Singaraja. Jadi untuk mewujudkan visi itu saya memiliki 7 misi ya. Yang pertama yaitu tentu harus menjaga nama baik STKIP Agama Hindu Singaraja. Seluruh mahasiswa wajib untuk itu, ya, termasuk BEM. Yang kedua, membangun etos kerja BEM yang solid, profesional, dan menyenangkan. Karena kalau kita bekerja itu harus didasari oleh rasa senang. Ya, yang ketiga, menjadikan BEM sebagai mediator antara mahasiswa dengan pihak kampus dalam berkomunikasi, serta penampung dan pelaksana aspirasi mahasiswa. Yang keempat,
menguatkan dan mengoptimalkan kemitraan baik internal maupun eksternal. Jadi di sini tidak hanya kita saja, tidak hanya BEM mahasiswa, kampus, bahkan kita akan bekerja sama dengan mungkin yayasan, ditambah dengan masyarakat sekitar. Yang kelima yaitu memotivasi rekan mahasiswa dalam menemukan daya saing di era teknologi. Supaya tidak ketinggalan, kita harus sering-sering memotivasi teman-teman kuliah. Yang keenam yaitu aktif dalam kegiatan sosial yang memberi dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Yang ketujuh, menanamkan cinta tanah air dan budaya kepada seluruh rekan mahasiswa. Demikian visi misi saya. Saya punya satu moto ini ya, yaitu mangayu bagya rahayuning karya. Mari bahagia bersama-sama membangun sebuah karya. Demikian, terima kasih. Om Santi 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 Om. 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 Baik, terima kasih kepada Dewa Made Januarta atas visi misinya. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini akan dipandu oleh dua moderator kita, yaitu Bapak Ade Gorbi Irawan, SPD MPD, dan juga Bapak Pande Gede Arta Pratama, SPD MPD. Pada tim moderator, kami persilakan untuk memandu acara. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Tapi sebelumnya saya ingin dengar dari pendukung masing-masing calon. Oke, untuk pendukung nomor urut 1, mana suaranya? Siap. 1. Baiklah, sekarang nomor urut 2. Suaranya mana? Hadir. Maju deh. Kamu nanti. Ya, hidup kali ya. Maju. Hidup Dewa Janu. Pasti jaya. Ya, baik, kali ini pasti bisa. Pasti bisa. Sukses selalu. Membangun STKIP. Siap. Ya. Semangat sekali ya. Baik, kali ini kami akan memandu tanya jawab dari para panelis kepada calon BEM, calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja masa bakti 2021-2022. Sebelum sesi tanya jawab dimulai, saya akan menyampaikan beberapa tata tertib pelaksanaan. Yang pertama, setiap peserta mendapatkan kesempatan 1 kali dengan durasi 60 detik atau 1 menit untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Berikutnya, setelah panelis menanyakan pertanyaan kepada salah satu calon, calon lain dapat menjawab pertanyaan tersebut atau menanggapi jawaban dari calon lawannya. Yang ketiga, waktu akan dihitung sejak calon mulai bicara dan waktu habis akan diberikan penanda melalui suara. Yang terakhir, para delegasi diharapkan mematikan mikrofon selama berlangsungnya proses tanya jawab. Untuk panelis kali ini terdiri dari 12 orang, yang terdiri dari yang pertama adalah pimpinan di lingkungan STKIP Agama Hindu Singaraja yang berjumlah 4 orang. Yang berikutnya adalah Kaprodi di lingkungan STKIP Agama Hindu Singaraja yang berjumlah 4 orang, dan juga tim pembina kemahasiswaan di lingkungan STKIP Agama Hindu Singaraja yang berjumlah 4 orang. Baik, kesempatan pertama akan diberikan kepada Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja. Tapi sebelumnya, untuk masing-masing calon, tolong cek mikrofon dan juga suaranya. Yep. Untuk calon nomor urut 1, bagaimana? Cek, halo, siap Pak. Oke, bagi calon nomor urut 2? Siap, terdengar. Oke, baiklah, karena masing-masing calon juga sudah siap. Semoga tidak ada gangguan sinyal. Untuk pertanyaan pertama, silahkan kami berikan kesempatan kepada Bapak
Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja. Waktu kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Kepada kandidat Ketua BEM Komang Wijaya Putra, pertanyaan saya adalah bagaimana saudara akan mewujudkan visi dan misi yang saudara sudah sampaikan tadi? Silakan dijawab Komang Wijaya Putra. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaan Bapak. Izinkan saya menjawab atas pertanyaan Bapak. Di sini, cara saya untuk mewujudkan visi dan misi saya, tentunya dengan cara bekerja sama dengan seluruh anggota BEM nantinya, untuk mewujudkan seluruh visi dan misi saya, dengan cara membangun solidaritas kita, dan selalu mensukseskan kegiatan-kegiatan yang ada nantinya dalam kegiatan BEM. Mungkin sekian dari jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Komang Wijaya Putra, dan pertanyaan saya sama kepada Dewa Made Agus Januarte. Silakan ditanggapi. Izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya, bagaimana cara mewujudkan visi misi? Tentu dengan bekerja. Nah, untuk bekerja ini kita perlu panduan. Jadi nantinya kita akan buat dulu program kerja. Di sana ada aspirasi mahasiswa, ada ide-ide kreatif dari BEM, kita buat program kerja jangka pendek dan jangka panjang. Nah, setelah panduan kerja ada, kita akan melakukan kerjasama, baik itu dengan internal maupun eksternal. Jadi dengan demikian, semua itu rasanya bisa diwujudkan. Artinya ide-ide itu tidak hanya teori, tapi bisa kita kerjakan. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, wah ternyata kedua calon ini benar-benar mempersiapkan diri ya, jadi tidak perlu nunggu waktu ya untuk berpikir ya. Baiklah, untuk panelis yang kedua, kami persilahkan untuk membantu Ketua Bidang 1, Pak Dwi Endra, untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Langsung saja saya masuk ke pertanyaan. Tetapi mohon maaf ini diberikan uraian sedikit supaya jelas dapat dijawab oleh masing-masing kandidat 1 dan 2. Kita ketahui bahwa di kampus kita itu ada unit kegiatan kemahasiswaan yang sering disebut UKM. UKM ini sudah terlaksana sekitar tahun 2017, 18, 19, lalu mandek karena COVID. Namun persoalannya adalah UKM itu masih merupakan polisi lembaga yang nyantol di PK3, di WK3. Lalu kendala yang dihadapi sekarang ini adalah yang pertama tentu adalah persoalan dana, uang. Yang kedua adalah kesungguhan peserta dari mahasiswa untuk mengikuti UKM itu dengan sungguh-sungguh, dengan baik. Ini menjadi kendala yang dinilai kurang bagus gitu. Awalnya banyak, lalu lama-kelamaan menghilang. Kendala yang ketiga adalah situasi saat ini adalah pandemi. Yang sudah tentu kegiatan-kegiatan yang bersifat interaksi dengan kawan, dengan teman itu dibatasi. Pertanyaannya adalah bagaimana nanti salah satu di antara nomor 1, nomor 2 ini terpilih. Komitmen saudara untuk mensupport UKM yang sudah ada itu untuk menjadi UKM Mandiri BEM. UKM Mandiri BEM yang lepas dari leadernya adalah lembaga. Dikaitkan dengan situasi yang saat ini yang belum jelas selesainya pandemi ini. Tentu saudara akan melakukannya dengan
hal-hal yang terbatas seperti misalnya dengan Zoom meeting dan sebagainya. Kira-kira jelas pertanyaannya seperti itu? Sekali lagi, bagaimana komitmen saudara untuk bisa mensupport, mendukung kegiatan UKM itu agar bisa menjadi UKM mandiri yang lepas dari ikatan lembaga. Sekian dan terima kasih. Mungkin mulai dari yang tadi adalah nomor 1, sekarang nomor 2 mulainya. Silakan. Inggih, terima kasih pertanyaannya Bapak. Mohon izin menjawab. Kalau menurut hemat saya, UKM kita yang bagus itu agar lebih keuangannya itu lebih bisa diminimalkan, tetapi hasilnya bisa maksimal. Jadi kita manfaatkan media sosial untuk untuk memperkenalkan itu ke masyarakat. Jadi misalkan kita tidak bisa nih latihan yoga, misalkan begitu Pak. Nah, jadi tetap setiap peserta UKM itu diberikan tugas yoga, mungkin dalam bentuk video. Nanti gerakannya yang bagus itu bisa kita upload ke media sosial. Jika nanti itu bagus, itu bermutu gitu, jadi kita akan lebih mudah mencarikan sponsor. Nah, ketika ada sponsor yang mendukung UKM, tentu nanti BEM bisa mengambil alih gitu istilahnya. Jadi kalau dilepas hari ini gitu, kita belum punya persiapan, mungkin akan berat. Tapi dengan persiapan itu, yaitu memanfaatkan lebih kreatif ini ya, dengan misi saya yang tadi itu, BEM itu harus kreatif. Artinya kita bisa memasarkan UKM kita itu dengan media sosial. Mohon maaf, Dewa Janu, waktunya sudah habis. Baiklah, sekarang nomor urut 1 mungkin bisa menanggapi atau menjawab pertanyaan dari Bapak Pembantu Ketua 1. Baik, mohon izin menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini mungkin pernyataan saya sedikit sama dengan Beli Dewa Janunya, dengan cara mempromosikan dan juga membuat seperti tugas online di setiap UKM itu, seperti UKM Yoga, kita mempromosikannya melalui sosial media, dan juga jikalau itu menjadi hambatan, mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan yoga secara langsung, tapi tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, seperti berolahraga. Tentunya kita kan tetap berjaga jarak seperti UKM yoga, UKM bulu tangkis atau meja jahitan. Tentunya kita masih bisa menjaga jarak, dan juga setelah melaksanakan UKM yoga disarankan untuk seluruh peserta UKM atau UKM lainnya untuk selalu mandi setelah berpergian dari luar, dan juga mungkin untuk pendanaan itu, dan juga mungkin untuk kepastian mahasiswa yang bisa hadir, pastinya ada atensi seperti habis. UKM itu kan juga masuk dalam penilaian. Mohon maaf Wijaya, waktu habis. Baiklah, sekali lagi saya ingatkan waktu menjawab dan menanggapi hanya 60 detik atau 1 menit. Jadi mohon dijawab dengan singkat dan padat. Baiklah, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Pembantu Ketua 2, Pak Dewa Sucipto, untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara dari kedua calon, saya akan memberikan pertanyaan terkait dengan bidang saya di bidang Buket 2 yang mengurus tentang dana. Saudara, seperti yang saudara ketahui, kondisi sekarang itu adalah kondisinya di bidang keuangan itu memang memberatkan kita semua. Keluarga juga berat, lembaga juga berat, saudara juga berat. Nah, sekarang saudara akan dipilih untuk menjadi top leadernya di
BEM. Tentu yang salah satu beratnya saudara di dalam menerapkan mengaplikasikan visi misi saudara itu adalah di bidang pendanaan. Sesungguhnya saudara berdua sebagai calon itu sudah mengetahui kondisi seperti ini. Tantangan yang berat bagi saudara untuk bisa mewujud nyatakan visi dan misi saudara itu adalah di bidang dana. Lebih-lebih kita berada di lembaga swasta yang kecil. Apakah nanti visi dan misi saudara itu bisa terlaksana atau tidak, ini sangat bergantung kepada dana yang harus ada. Nah, oleh karena itu, salah satu yang harus saudara pikirkan adalah bagaimana mendapatkan dana tersebut. Tidak hanya bergantung dari iuran yang diterima dari lembaga. Nah, pertanyaan saya sekarang itu adalah bagaimana, apakah saudara memiliki strategi untuk bisa mendapatkan dana, terutama dalam mendapatkan dana, sudah itu mengelola dana itu sehingga nanti visi dan misi saudara itu dapat memang diwujudkan. Jadi untuk kedua kandidat, saya tanyakan hal yang sama, apakah saudara memiliki strategi untuk mendapatkan dana, sekaligus nanti bagaimana saudara mengelola dana itu, nah sehingga visi misi saudara benar-benar dapat diwujud nyatakan. Demikian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Mungkin pertanyaan bisa dijawab oleh yang barusan dari nomor 2. Sekarang kita berikan kesempatan kepada calon dari nomor urut 1. Silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Di sini, strategi saya, jikalau lembaga kita dalam keadaan yang sangat minimal dalam keadaan keuangan, untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BEM atau kegiatan lainnya, kita bisa lakukan jika membutuhkan dana, kita bisa lakukan dengan mengadakan sponsorship atau mengadakan bazar-bazar yang bisa kita promosikan ke masyarakat luar atau lingkungan kampus dan juga keluarga-keluarga terdekat kita. Baik, sekian pendapat saya untuk strategi keuangan dalam kegiatan kampus. Terima kasih. Oke, silakan dari nomor urut 2 untuk menanggapi dan juga menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi tadi Adik Wijaya idenya bagus sekali nih. Jadi saya setuju, cuman saya punya ide tambahan yaitu bagaimana kalau kita itu mengadakan lomba-lomba tingkat SMA Kabupaten Buleleng. Di sana kan ada uang hadirnya ya. Jadi dari sana itu kita adakan event lomba, mungkin di bidang seni, mungkin di bahasa Inggris, itu mungkin di podcast. Jadi nanti pemenangnya itu kan kita kasih sertifikat sama piala, itu biayanya tidak terlalu mahal. Kita cuma perlu bayar juri gitu. Jadi sisa uangnya itu bisa masuk ke BEM untuk kita kelola kembali. Jadi di sana kita dapat dana, kita dapat promosi juga. Dan kita dapat menjaring anak-anak SMA calon mahasiswa itu, misalkan dia menang, bisa kita kasih beasiswa agar sekolah di kampus kita. Jadi kita dapat calon-calon mahasiswa yang inteleknya bagus gitu. Demikian, terima kasih. Oke, pas sekali ya. Wah, ini sudah mulai sedikit panas ya, sudah mulai tidak setuju ya. Oke, baiklah. Sekarang kita ke pembantu ketua 3, pembantu ketua yang paling cantik. Silakan Ibu Loh Asli untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Waktu kami persilahkan. Oke. Terima kasih moderator. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya langsung saja bertanya kepada dua kandidat kita ya, dua bintang kita kali ini untuk memberikan ide-idenya yang cemerlang untuk nanti bisa berkontribusi terhadap kemajuan lembaga kita. Ya. Saya berikan satu opini dan juga pertanyaan. Suasana COVID ini berdampak sangat luas ya
Jadi berdampak sangat complicated gitu ya di berbagai bidang, termasuk juga berdampak terhadap kita di kampus terutama kontribusi dan dedikasi daripada anggota BEM, pengurus dan anggota BEM dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dari program UAK 3 gitu ya. Nah, yang saya tanyakan adalah jika Anda terpilih sebagai ketua BEM, apa yang harus Anda lakukan dengan program-program UAK 3? Adakah ide-ide cemerlang kalian supaya semua program UAK 3 itu berjalan dengan baik? Nah, silakan saya berikan pertanyaan kepada Komang Wijaya. Nggih. Siap, Ibu. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan izinkan menjawab pertanyaan dari Ibu. Untuk strategi saya agar program-program yang sudah dirancang oleh Ibu dalam masa pandemi ini agar tetap bisa berjalan, yaitu untuk anggota BEM yang akan menjalankan program Ibu itu, kita adakan sistem piket agar mengurangi kerumunan juga, dan juga agar semua anggota BEM dapat bekerja dengan lancar dengan diadakannya sistem piket secara bergantian dengan mengerjakan program atau kegiatan yang akan dilakukan. Baik, sekian pendapat saya. Terima kasih. Lanjut yang kedua. Baik, terima kasih. Jadi kalau saya itu tetap memakai media sosial untuk membantu kita. Jadi di masa pandemi ini media sosial itulah aplikasi-aplikasi itu harus kita pelajari agar mempermudah kita bekerja. Jadi dengan begitu saya harapkan nanti semua anggota BEM itu ya lumayan baguslah di IT. Jadi kita akan membantu UAK 3, program-program UAK 3 jika tidak bisa ketemu langsung kita bisa pakai Zoom meeting dan lain sebagainya. Artinya kita tetap bertukar pikiran, mencari jalan keluar ketika ada satu program yang ingin kita jalankan, misalkan ada kendala. Jadi ada kendalanya ini kita bisa komunikasikan dengan bantuan media sosial. Jadi dengan demikian saya rasa tidak ada masalah untuk kalau di bawah kepemimpinan saya kan dulu staf juga di bagian IT di Swasti Komputer, jadi nanti ilmu saya akan saya transfer ke adik-adik atau anggota BEM saya, sehingga mereka menguasai skill, dan nanti bukan hanya UAK 3 gitu, dosen yang lain pun kita bantu. Mohon maaf untuk Dewa, waktu sudah habis. Waduh, ternyata ada ide-ide baru ya, waduh makin keren saja ini BEM. Berikutnya, kita berikan kesempatan kepada Kaprodi dari Pendidikan Agama Hindu, Ibu Jero, untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Oke, waktu yang persilahkan, Ibu Jero. Mohon untuk Ibu Jero menghidupkan mikrofonnya. Lupa tadi di mute soalnya ada cucu soalnya. Terima kasih atas waktunya dan Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saudara calon. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Calon ketua atau kandidat BEM, kita ketahui bahwa masing-masing memiliki kepentingan biasanya ya, apalagi melihat situasi keadaan seperti sekarang. Nah, dilihat juga kalau anggota BEM yang lama
juga sangat sulit menghubungi jika ada kegiatan-kegiatan. Nah, pertanyaan saya kepada kedua kandidat pada periode ini adalah mana yang lebih penting, kepentingan saudara atau anggota saudara nanti yang tidak dianggap penting oleh kampus atau kepentingan kampus yang tidak disadari sebagai hal penting oleh saudara atau mahasiswa. Cukup, silahkan. Oke, baiklah. Untuk kesempatan pertama kita berikan kepada nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Kaprodi Pendidikan Agama Hindu. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab, Ibu. Jadi menurut saya kedua kepentingan itu sama pentingnya. Nah, disinilah BEM nanti berfungsi untuk memberikan solusi. Jadi di visi saya pertama itu BEM itu adalah orang-orang yang solutif, artinya mampu mengkoordinir, mengkomunikasikan dua kepentingan itu sehingga menemukan jalan tengahnya. Nanti jalan tengahnya inilah yang akan kita sarankan ke pihak lembaga untuk diproses gitu. Jadi kalau kita memihak ke salah satu kepentingan itu BEM itu rasanya kurang etis gitu. Karena BEM itu adalah dari mahasiswa tapi bekerja sebagai alat untuk dari kampus, kita itu alatnya gitu. Jadi BEM itu adalah pelayan untuk semua pihak gitu. Jadi dua kepentingan itu akan kita carikan jalan tengahnya. Demikian Ibu, terima kasih. Terima kasih. Kandidat yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab. Dan saya sangat setuju atas pendapat Bli Dewa Janu. Dan saya ingin menambahkan mungkin jikalau ada masalah seperti itu, tentunya kita pasti mencarikan jalan tengah bersama agar kita tetap bisa menuju keyakinan yang bersama dan juga nantinya kita akan selalu memiliki pola pikir yang baik agar selalu menuju kebaikan untuk bersama. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Waduh, keren-keren sekali ya. Untuk berikutnya mungkin saya akan kasih waktu 1 menit untuk masing-masing kandidat untuk mungkin minum air putih agar nanti tidak ada yang pingsan. Jadi kelihatan sekali salah satunya, dua-duanya agak tegang. Jadi silahkan minum air putih. Silahkan minum air putih. Berikutnya untuk bersiap-siap Kaprodi Penerangan Agama Hindu, Pak Dewa Diatmike, silahkan untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing kandidat. Waktu kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nama budaya. Salam. Selamat malam semua saudara-saudara sekalian. Yang terhormat Bapak Ketua beserta wakil-wakil ketua dan begitu juga teman-teman saya semua Kaprodi dan saudara-saudara mahasiswa baik yang sebagai calon ketua BEM dan saudara-saudara mahasiswa pendukung calon sekalian.
Nah, saya sampaikan kepada saudara sekarang. Jadi mendengarkan dan melihat langsung apa yang disampaikan di dalam visi dan misi tadi dari kedua belah calon. Saya sampaikan sekarang, jangan sampai nanti dalam pertemuan ini ada KLB, Kongres luar biasa. Saya sampaikan, jadi bahwa di dalam rangka seandainya nanti saudara terpilih sebagai ketua BEM, sedangkan di kampus itu ada program pengabdian masyarakat. Strategi apa yang saudara harus lakukan sehingga program-program pengabdian masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Untuk itu saya persilahkan kepada Bapak Moderator untuk meneruskannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dewa, salah satu dosen kritis yang kita punya. Baiklah, berikutnya mungkin kita mulai dari nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari Pak Dewa Diatmike. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Haji, semua mohon izin menjawab. Jadi untuk pengabdian masyarakat, program-programnya yang sudah bagus gitu kita teruskan seperti Ngayah, Purnama Tilam di Jagat Nate itu kita teruskan itu. Tapi juga harus ada ide kreatif baru gitu. Jadi misalkan kita itu kan tidak harus selalu face to face dengan masyarakat gitu. Untuk mengedukasi masyarakat kita bisa manfaatkan kembali media sosial gitu. Jadi misalkan dari prodi penerangan memberikan Dharma Wacana kita videokan, videonya kita seleksi yang bagus, kita kanal YouTube kan itu, kita siarkan di YouTube kampus. Jadi dengan demikian materi Dharma Wacana-nya itu kan bisa juga untuk meyakini. Artinya itulah pengabdian kita gitu. Jadi sama dengan yang tadi promosi masuk gitu, pengabdian masyarakat juga masuk. Nah kita juga kan ketika kita melakukan pengabdian ke masyarakat tidak melulu harus dengan biaya tinggi gitu. Jadi kita minimalkan biayanya tapi dampak positifnya yang besar itu. Jadi untuk menggaungkan dampak positif ini yang nantinya akan menjadi promosi itu kita pakai media sosial. Saya selalu terima kasih. Baiklah, untuk calon nomor urut 1 silakan menjawab atau menanggapi statement dari calon nomor urut 2. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Dewa dan juga sedikit menambahkan pendapat dari Beli Dewa Janu yang sudah sangat bagus. Di sini saya akan mungkin memberi saran atau ide kreatif yang baru agar kampus kita lebih dikenal lagi oleh masyarakat melalui pengabdian masyarakat, yaitu mungkin dengan kegiatan bersih-bersih di areal Pantai Buleleng Singaraja agar masyarakat lebih tahu juga, mungkin juga kita melalui kegiatan bersih-bersih itu kita membuat video agar kampus STKIP dan mahasiswanya ada dan juga melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang sangat baik. Mungkin sekian pendapat saya. Terima kasih. Baiklah, wah sudah pede sekali akan menang ya, langsung mengajarkan ya, langsung memberi saran ya. Oke, baiklah, berikutnya untuk panelis berikutnya kami persilakan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Waktu kami persilakan. Om Swastiastu. Terima kasih. Om Swastiastu. Kepada Pak Derby dan para panelis yang sudah hadir. Saya langsung saja ingin bertanya kepada calon ketua BEM kita, baik nomor urut 1 atau 2 tentang awik-awik yang ada di kampus. Kita di kampus ini kan sudah memiliki awik-awik yang paten gitu loh. Tetapi kadang-kadang mahasiswa itu ingin excuse atau
protes terhadap awik-awik tersebut. Mereka menginginkan supaya awik-awiknya lebih fleksibel sehingga mereka memiliki kesempatan untuk melakukan hal yang mereka inginkan begitu. Nah, bagaimana pendapat dari calon ketua BEM nomor 1 dan 2 mengenai hal ini? Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi. Oke, baiklah. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dan izinkan saya menjawab pertanyaan dari Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini mungkin untuk peraturan-peraturan yang sudah ada, jikalau mahasiswa mungkin ingin lebih sedikit melenceng dari peraturan yang sudah ada, jikalau mereka ingin berbuat yang lebih kreatif atau mungkin lebih baik, kita mungkin akan wadahi itu dan bisa kita rundingkan bersama nanti dengan petinggi-petinggi lembaga kita. Mungkin sekian dari pernyataan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk calon nomor urut 2, mungkin akan menanggapi atau menjawab. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kalau menurut saya itu BEM itu adalah penegak aturan. Jadi kita harus profesional seperti itu. Namun ketika teman-teman kita itu sedikit melenceng itu karena sesuatu dan lain hal, kita edukasi dulu apa yang seharusnya mereka lakukan sehingga mereka tahu bahwa mereka keliru gitu. Kadang kan orang itu keliru karena dia tidak tahu ada aturan seperti itu gitu. Jadi kita edukasi. Nah, disinilah BEM itu mempunyai jiwa solutif dan profesional seperti visi yang pertama itu. Jadi saya edukasi dulu temennya itu keliru gitu. Karena kita punya aturan seperti ini. Nah, ketika misalkan masih juga seperti itu gitu. Jadi ya kita laporkan dulu gitu agar dibina oleh bidang kemahasiswaan. Jadi begitulah kurang lebih cara-cara untuk mengajarkan menegakkan aturan supaya bagus. Jadi ada teguran, tidak langsung dihukum. Mohon maaf, Dewa, waktunya habis. Ya, terima kasih. Oke, baiklah. Berikutnya Kaprodi yang terakhir, ya, jadi ini adalah Kaprodi yang paling kritis ya di kampus ya, yang mungkin ilmunya sangat banyak dalam ilmu kepemimpinan. Jadi untuk kesempatan Kaprodi terakhir, saya persilakan kepada Pak Hendry Arisusile untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Waktu kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Om Swastiastu, Om Swastiastu, Ibu pimpinan, teman-teman dosen semuanya, dan kandidat calon ketua BEM STKIP Agama Hindu Singaraja. Selamat berjuang, semoga yang terbaik bisa membawa BEM STKIP Agama Hindu Singaraja lebih baik lagi dari sebelumnya. Ada satu pertanyaan yang mungkin termasuk pertanyaan yang prinsip yang akan sering terjadi dalam proses kerja BEM di tahun yang akan datang, yaitu bagaimana sikap ketua BEM atau BEM itu sendiri apabila terjadi 1, 2, atau 3 aspirasi yang sangat penting, aspirasi yang sangat urgent, aspirasi yang sangat dibutuhkan oleh banyak mahasiswa, tetapi tidak berada dalam ranah program kerja BEM. Nah, itu yang saya tanyakan. Tolong dijelaskan dengan waktu sesingkat-singkatnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Santi Om. Ya, kalau orang pengalaman memimpin mungkin beda ya. Baiklah, berikutnya kita berikan kesempatan pada nomor urut 2 untuk memberikan jawaban. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi jika hal seperti itu terjadi, maka kalau saya gitu akan merundingkan dulu dengan pembina saya gitu.
ketika pembina mengasisi, maka kita akan pakai aspirasi itu gitu. Itu nanti masuk ke dalam rencana taktis. Tapi ketika pembina itu tidak menyetujui, tapi kita merasa itu bagus gitu, ke depan mungkin di program kerja BEM ke depan itu kita usulkan itu gitu. Jadi demikian kalau pandangan saya, ya. Karena kita kan punya pembina, jadi kita kalau ada masalah kita konsultasikan dulu ke pembina, karena begitulah cara organisasi itu, biar tidak tanggung jawab itu biar sesuai dengan tupoksinya. Demikian, terima kasih. Oke, baiklah untuk calon nomor urut 1 untuk menanggapi atau akan memberikan jawaban yang berbeda. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan izinkan saya untuk menjawab dan menanggapi sedikit jawaban dari Bli Dewa Janu. Mungkin tujuan saya juga sama, yaitu merapatkan dulu dengan pembina saya, dan juga mungkin jika disetujui, kita akan laksanakan aspirasi yang sangat bagus itu. Dan juga mungkin visi dan misi saya ini untuk aspirasi mahasiswa atau yang lainnya yang sangat bagus, kita bekerja mungkin tidak akan selalu berpatokan dengan visi misi kita, dan kita mungkin bisa kolaborasikan dengan visi misi kita agar tetap berjalan dengan lancar dan terwujud dengan sangat bagus. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sekian pendapat dari saya. Oke, bagus sekali, dua-duanya punya jawaban yang keren ya. Tapi sebelum itu, saya pengen lihat deh semangat dari pendukung masing-masing calon. Mulai dari yang nomor 2 deh sekarang, mana suaranya? Mana dukungannya? Ore, siap, semester 4 maju. Dewa Janu siap. Pasang. Ya, militannya ya. Wah, keren sekali. Waduh, serang terus. Baiklah, nomor urut 1. Ayo Wijaya. Ya, nomor urut 1. Oke. Semangat sekali ya. Kok kita jadi sebagai moderator sedikit takut ya, salah berikan pertanyaan, kita diserang habis-habisan ini. Baiklah, berikutnya. Jadi ternyata bukan hanya calonnya saja yang semangat ya. Wah, pendukungnya juga militan sekali. Sangat-sangat semangat. Oke, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Ketua LPM, mumpung hadir di sini Bapak Putu Suwarnaya, untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Oke, Pak Putu. Datang Pak Putunya. Oke, hadir. Oke. Suara saya bisa didengar nggak? Ya, bisa Pak Putu. Oke, terima kasih. Dari tadi saya ikut mendengarkan juga, karena saya ikut juga ada seminar nasional, saya ikuti juga terkait dengan kegiatan di kemahasiswaan itu. Tentu dalam bekerja kandidat ini tadi saya dengar itu ada visi dan misi. Nah, dalam visi dan misi itu tentu ada program kerja unggulan yang saudara atau rekan-rekan kandidat ini akan dicapai. Coba bisa dijelaskan atau dipaparkan terkait dengan program kerja unggulan saudara. Ya, sekian, terima kasih. Baiklah, sudah dari Pak Putu Suwarnaya. Untuk pertanyaan pertama, kami berikan kesempatan kepada calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ketua LPM. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dan izinkan saya menjawab. Di sini program kerja unggulan saya yaitu Social and Care. Di sini
program kerja unggulan saya bukan hanya saja mensejahterakan kegiatan yang ada di kampus, mungkin nantinya juga jikalau ada kesempatan bisa diwujudkan program kerja unggulan saya ini atau juga disetujui oleh pimpinan, kita akan laksanakan kegiatan social and care, yaitu mensejahterakan juga masyarakat yang mungkin kurang mampu atau mungkin yang dijangkau oleh pemerintah seperti daerah-daerah dalam seperti di pedesaan itu. Kita akan beri bantuan dan juga kita akan open donasi untuk masyarakat yang mungkin ingin berdonasi kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Baik, sekian program kerja unggulan saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Untuk calon nomor urut 2, silahkan menanggapi atau memberikan jawaban yang berbeda. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mohon izin menjawab. Kalau saya sebenarnya program kerjanya itu belum ada, karena saya tipenya nanti membuat program kerja itu bersama-sama dengan tim saya, kan seperti itu. Jadi kita dengarkan. Namun gitu, garis besarnya sudah ada. Yang pertama, setiap program kerja saya itu harus mempromosikan kampus keluar. Jadi di sana ada menjaga nama baik kampus, promosi kampus ya. Dan yang kedua itu setiap kegiatan yang besar supaya ada sponsornya. Kalau bisa ada sponsornya. Jadi kita dari lembaga dikasih uang untuk membuat kegiatan itu supaya nggak habis-habis semua gitu. Biar ada juga dana masuk dari sponsor. Misalkan ini Genitri gitu, kita gandeng provider, misalkan XL gitu kan, sambil dia jualan, ya ngasih kita dana berapa gitu. Artinya adalah uang masuk. Di samping itu kan promosinya jalan juga gitu. Jadi setiap program itu nanti saya akan rundingkan dulu dengan tim kalau saya jadi gitu. Jadi dengan demikian saya rasa nanti semua itu artinya semua pekerjaan itu adalah hasil ide semua gitu. Dewa, waktu sudah habis. Yes, terima kasih. Waduh, dua-duanya memiliki pola pikir yang berbeda ya dalam memimpin ya. Wah, keren sekali ini. Kita mungkin di dosen kalah ya. Baiklah, berikutnya. Nah, tadi dari Kaprodi, sekarang yang paling dekat dengan BEM kita berikan kesempatan untuk bertanya. Kita minta pertanyaan dari pembina saja ya. Yang pertama mungkin dari Pak Wima sebagai pembina BEM untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing calon. Tinggi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, namo buddhaya. Tadi saya sudah mengikuti dari awal tentang acara ini. Sungguh sangat bagus ya. Di sini saya mau bertanya kepada kedua kandidat, mengingat saya juga pernah menjadi ketua BEM di KIP Agama Hindu Singaraja. Nah, dari pengalaman saya itu, saya mau bertanya, bagaimanakah cara Anda ke depannya ketika Anda sudah menjadi ketua BEM untuk merekrut mahasiswa baru ini agar mau ikut BEM gitu. Bagaimana caranya agar mahasiswa baru ataupun mahasiswa itu mau mengikuti organisasi BEM. Nah, bagaimana caranya? Itu yang saya tanyakan kepada kedua kandidat. Silakan. Baiklah, untuk menjawab kita berikan kesempatan pada nomor urut 2 dulu. Jadi waktu kami silahkan. Baik, terima kasih. Kalau misalkan untuk adik-adik mahasiswa baru biar mau masuk jadi BEM gitu ya. Jadi pada saat gini kita tunjuk dulu gitu. Kita tunjuk dari calon-calon mahasiswa itu yang punya skill melebihi teman-temannya. Jadi orang-orang yang punya kemampuan lebih gitu kita tunjuk. Nah, setelah itu kita usulkan ke lembaga agar memperoleh beasiswa gitu. Jadi dengan mereka
mendapat beasiswa, saya yakin mereka siap menjadi BEM untuk mengabdi menjadi alat lembaga dan pelayan mahasiswa. Demikian, terima kasih. Oke, bagus sekali jawabannya. Berikutnya, silakan nomor urut 1 untuk memberikan jawaban yang berbeda mungkin, atau menanggapi jawaban dari nomor urut 2. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan izinkan untuk menanggapi pernyataan dari Bli Dewa Janu. Mungkin di sini saya untuk merekrut anggota BEM baru tentunya tidak ada paksaan, tapi kita jabarkan kegiatan-kegiatan dari BEM sebelum-sebelumnya. Ini loh kegiatan BEM, bukan hanya kegiatan yang capek saja yang kita hadapi, tapi juga ada kegiatan seru-serunya seperti Genitri itu kita sangat merasakan keseruan yang kita dapatkan dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan tentunya kita tidak ada unsur paksaan untuk merekrut kepanitiaan BEM atau keanggotaan BEM agar anggota BEM merasa dirinya itu nyaman berorganisasi juga tanpa ada paksaan. Baik, kita juga merekrut orang yang mau untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang sudah ada, yang sudah kita jabarkan juga, agar mereka tahu juga bagaimana BEM tersebut. Baik, terima kasih. Sekian pendapat dari saya. Baiklah, waduh, Kak, jawabannya kok semuanya masuk akal ya. Satu mencari kenyamanan, satu mencari tantangan. Baik, nah, mumpung kebetulan saya juga adalah salah satu pembina BEM, saya akan mencoba memberikan satu pertanyaan kepada masing-masing calon ya. Jadi saya ingin ngetes juga gimana sih kemampuan calon ketua BEM ya. Pertanyaan saya sangat simpel. Yang pertama, kenapa kami seluruh delegasi dari 4 prodi ini harus memilih saudara? Silakan dari nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Kenapa Bapak mungkin harus memilih saya nantinya? Mungkin saya tidak memiliki kelebihan apapun, tapi saya pastikan nantinya bisa mewujudkan atau melaksanakan program kerja dari pimpinan yang akan kita laksanakan ke depannya. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah. Nomor urut 2, silakan memberikan jawaban ataupun menanggapi. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya menilai adik Wijaya itu ini dia, mungkin minder itu. Jadi nggak boleh seperti itu, yaitu harus semangat. Kalau saya tipe orang yang visioner, suka melayani. Jadi begitu ada satu tujuan, saya akan kerjakan sampai selesai gitu. Tapi saya jiwanya melayani, artinya suka menolong orang lain. Tidak suka harus muncul sendiri gitu, tidak suka. Jadi kalau berhasil bersama, demikian. Itulah sifat-sifat yang akan saya budayakan di BEM nanti. Jadi tidak ada satu orang yang berhasil dalam kegiatan, tapi semua kalau berhasil saat kegiatan semua berhasil. Demikian, terima kasih. Waduh, belum apa-apa sudah menantang ya. Untuk masing-masing pendukung mohon ya itu jangan langsung diambil hati ya. Semoga kalian tidak berperang setelah ini. Baiklah, berikutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Pandi selaku salah satu pembina BEM periode 2021-2022 untuk memberikan pertanyaan. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Gurbi. Jadi selamat malam semuanya, Om Swastiastu. Jadi saya tadi sudah mendengar nih banyak keunggulan dari masing-masing para calon ya. Jadi mereka sudah menyampaikan ada pemanfaatan media sosial, kemudian ada mencari sponsor, penyampaian aspirasi, semua hal-hal bagus disampaikan oleh para calon. Tapi pertanyaan saya ini mungkin sedikit melenceng dari para panelis lain. Jadi pertanyaan saya adalah, apa alasan kami untuk tidak memilih saudara? Jadi bisa dijawab dimulai dari Wijaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dan izinkan
saya menjawab pertanyaan dari Bapak. Mungkin alasan kenapa tidak untuk memilih saya atau bagaimana, tentunya mungkin tidak ada alasan, karena visi dan misi saya yang sudah saya jabarkan, kedepannya Astungkare saya mampu untuk mewujudkan kedepannya untuk visi dan misi saya, dan mampu mewujudkan program kerja yang ada, yang diberikan oleh pimpinan atau Ibu WK3 sebagai bidang kemahasiswaan. Baik, terima kasih. Sekian pendapat saya. Oke, baiklah, nomor urut 2 untuk bisa memberikan tanggapan atau jawaban. Waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih. Kalau saya itu tipikal pekerja gitu. Jadi ketika ada pekerjaan yang tidak selesai, nah saya akan tidak bisa diam ini gitu. Jadi siap-siap nanti pembina BEM-nya saya ganggu gitu. Biar selesai pekerjaannya gitu. Jadi seperti itulah gitu. Terima kasih. Oke, wah kita akan siap diganggu ini ya. Tidak masalah untuk kepentingan STKIP Agama Hindu Singaraja. Nah, sekarang kepada masing-masing pendukung, siapkan HP kalian. Jadi ini yang sudah mulai kita akan memberikan keputusan ya untuk masing-masing pendukung dan juga para delegasi beserta pimpinan. Jadi tolong disiap-siapkan HP dan PC-nya, kita akan menuju ke proses pemungutan suara. Untuk polling akan dipandu oleh Pak Pandi. Waktu kami persilahkan. Sebelum lanjut, mungkin saya pengen dengar nih statement terakhir dari masing-masing calon ya. Jadi mohon maaf sekali saya lupa. Ingin menyampaikan statement terakhirnya untuk memberikan dukungan. Jadi saya minta dari calon nomor 1, silahkan disampaikan dulu. Statement terakhirnya, saya silakan, Jaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam semuanya. Mungkin saya tidak ingin berkata banyak lagi. Mohon dukungan dan doanya bersama kita wujudkan STKIP yang lebih terkenal lagi di masyarakat. Bersama-sama kita lakukan kegiatan tersebut. Jangan lupa dukung nomor urut 1. Terima kasih. Oke, lanjutkan nomor 2. Dewa Janu, silakan. Baik, kepada semua teman-teman, menang kalah itu biasa ya. Jadi kita harus sportif. Saya dan Wijaya itu adalah sahabat gitu. Jadi, tapi jika lebih setuju dengan visi misi saya, dukung saya nomor urut 2. Terima kasih. Oke, sekarang yang paling ditunggu-tunggu. Jadi kita akan melakukan polling langsung. Jadi Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa bisa dilihat di layar HP atau di layar laptop masing-masing. Saya akan mengirimkan polling untuk pemilihan. Jadi dipersilakan dipilih calon ketua BEM yang memang Bapak Ibu, adik-adik percaya untuk memimpin 1 tahun ke depan. Dimulai dari sekarang. Baiklah, sambil menunggu polling, jadi kemarin kita melaksanakan lomba L2 Dikti, di mana ada beberapa lomba. Mungkin petugas bisa memutarkan video lomba tersebut sambil menunggu hasil polling pemilihan calon ketua. Baru 47 suara ini yang masuk. ...49 suara. Wah, Pak Gorbi, saya tidak bisa milih nih Pak Gorbi. Ternyata admin dilarang memilih.
Ya mungkin karena panitia pemilihan harus ini ya, harus netral ya. Jadi sistemnya seperti itu. Mungkin Pak Pandi dapat diputar satu video untuk menunggu sambil menunggu teman-teman. Kalau diputar, tunggu. Share screen-nya hilang ya, Bi? Oh ya. Kita dengar lagu aja yuk. Ya, kita dengar lagu. Baru mencapai 56 suara. Ayo Bapak Ibu, adik-adik. 6 suara lagi. Ini ada 6 suara lagi yang belum memilih. Ya, mereka yang bertarung kok kita yang deg-degan, Pak Pandi ya. Keperasaan saya tidak enak. Dan saya meminta kepada masing-masing pasangan calon dan pendukung, apapun hasilnya, tolong kami jangan disalahkan ya. Jadi kami hanya menjalankan tugas. Jadi jangan sampai nanti setelah acara ini ada salah satu panitia yang diteror. Jadi bagaimana Pak Gurbi setelah hari ini, semoga kita menemukan ketua BEM yang baru yang bisa merangkul teman-temannya untuk bekerja bersama-sama. Kalau saya sih ada tugas penting ini kita semua, yaitu promosi kampus untuk mendapat mahasiswa baru ya. Iya. Kalau saya sendiri sih yakin sekali dengan BEM ke depannya, karena kita memilih terbaik dari yang terbaik. Karena ini ada 2 calon yang memang terbaik dari yang terbaik. Saya sih optimis sekali. Ya, untuk para kandidat silakan minum air sambil menunggu hasilnya. Saya yakin pasti deg-degan sekali ya. Yang mau mengaturkan dupa, silakan mengaturkan dupa dulu. Mungkin bisa atur nih Pak Gurbi. Ya, dan dilarang untuk para kandidat melakukan politik uang ya. Jadi seperti katanya Pak Dewa, siapapun yang menang jangan dibuatkan KLB ya. Oke, 59 suara dari 63 peserta. Jadi nunggu 4 orang lagi yang belum memilih. Oke, tinggal 3 suara lagi. 3 suara lagi. Ayo. Kita batasi waktunya Pak Gurbi? Ya, kita batasi lagi berapa menit kira-kira? Bisa? Ini sudah jalan 4 menit 44 detik. Ya, kita akan tunggu sekitar ya mungkin lagi 8 menitan lah Pak. Oke, 2 menit lagi ya. 3 menit lagi ya. Ya, untuk yang merasa kesulitan mungkin silakan bisa menchat di kolom komentar jika mengalami kesulitan dalam mensubmit. Silahkan langsung ke. Saya deg-degan juga buka hasilnya nih, Pak Gurbi. Saya juga keringetan nih Pak. Perasaan saya campur aduk ini. Kira-kira gimana Pak Gurbi ya? Apa ada fanatisme prodi ya pemilihan saat ini? Ya, menurut saya sih mungkin ada. Jadi dari tadi saya lihat teriakan-teriakannya itu semangat sekali ya, militan sekali. Jadi tadi ketika saya memandu itu saya sendiri pertama kali, karena saya sebenarnya biasa ngajar, cuma karena melihat militansi daripada para pendukung itu saya sendiri deg-degan. Jadi sehingga tadi banyak kesalahan tadi. Termasuk saya lupa untuk menyampaikan statement terakhir gara-gara itu. Jadi kami di panitiaan merasa ketakutan, sempat
karena teriakan-teriakan itu. Oke, 2 menit lagi. Jadi kalau 3 suara ini nggak masuk, jadi kita anggap abstain aja Pak Gorbi ya? Ya, anggap tidak sah aja, mungkin karena ada gangguan sinyal dan ya karena pemilihan pun juga ada faktor keberuntungan sebenarnya. Pengalaman dulu ketika mahasiswa banyak faktor untuk menentukan kemenangan. Yang pertama faktor massa, yang kedua faktor karakter, mungkin yang ketiga adalah faktor keberuntungan. Oke, kita menuju 1 menit lagi. Jadi ini untuk objektivitas pemilihan, saya akan share hasilnya langsung ya, biar semua bisa melihat. Ya, dan mohon Ibu Asli untuk mengumumkan juga nanti dan memberikan selamat kepada Ketua BEM yang baru, Ketua BEM periode 2021-2022. Yang pertama kali ya pemilihan langsung, ada debat ya. Ngomong-ngomong, Pak Gorbi, Suma ada di sini ya? Suma tadi out karena sinyalnya bermasalah, jadi keluar kemudian out sendiri seperti itu. Sempat tadi menghubungi saya. Oke Pak Gorbi, sekarang terakhir 62 orang ada di dalam room. Waktu sudah habis, saya mohon izin untuk menyetop polling. Ya. Baiklah. Ya. Oke, silakan persiapan. Pak Pandi. Baik. Ya. Wow. Sudah bisa dilihat hasilnya. Ya. Wow. Selamat Pak Dewa. Selamat. Siap. Suara yang kejar-kejaran ya Pak Gorbi. Iya. Welcome to the hell. Mantap, Dik. Semoga pollingnya tetap itu saya share langsung ya, tidak ada permainan dari tim panitia. Jadi Welcome sekarang to the hell Dewa Janu. Selamat berjuang Pak Dewa Janu, selamat bekerja. GJ. Kita tetap mendukung Dewa. Wijaya Maju, sobat. Wijaya juga hebat. Tunjukkan prestasi. Kibarkan nama baik STKIP. Ya, semakin banyak mahasiswanya. Di sini tidak ada kalah menang. Nanti saling rangkul. Selamat Pak Dewa. Saling rangkul. Selamat. Semangat untuk kedua. Rangkul 1-2-2-1. Maju. Kerjasama ditingkatkan. Selamat memangku tanggung jawab ya Dewa. Siap 86. Selamat kepada Wijaya. Siap 86. Maju. Dampingi di depan. Balas terus. Jangan lesu. Selamat memangku jabatan. Welcome to the hell Dewa Janu. Oke, baik semuanya. Terima kasih. Selamat. Mengikuti polling hari ini. Jadi sekarang acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Jadi acara akan saya kembalikan kepada pembawa acara untuk melanjutkan acara hari ini. Dewayu, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada para moderator, Bapak Pandi dan juga Bapak Gorbi yang telah memandu kegiatan tanya jawab serta polling dalam pemilihan malam ini. Senawang. Mana mau redawang kan? Silakan Dewayu lanjut. Baiklah, seperti yang sudah kita lihat pada slide tadi, hasil polling yang kita tunggu-tunggu sudah bisa kita lihat sendiri bahwa presentase perolehan suara dimenangkan oleh Dewa Made Agus Januarta yang mendapat perolehan suara 63,3% dan Komang Wijaya Putra mendapat perolehan suara sebesar 36,7%. Sehingga dapat kita ketahui bahwa Dewa Made Agus Januarta telah terpilih sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja masa bakti 2021-2022. Baik, demikian tadi hasil dari polling calon ketua STKIP Agama, calon ketua Badan Eksekutif Mahasiswa pada malam hari ini.
Selanjutnya kami mengundang Bapak Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja untuk menyampaikan sepatah dua patah kata sebagai ucapan selamat kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa yang terpilih periode 2021-2022. Kepada Bapak Ketua, kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Pertama-tama saya berikan komentar bahwa pemilihan Ketua BEM STKIP Agama Hindu Singaraja yang berlangsung secara virtual ini sangat demokratis, ya, sangat objektif, ya, dan realistis sehingga menghasilkan Ketua BEM yang betul-betul kredibel gitu ya. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, saya ucapkan selamat kepada Saudara Dewa Made Agus Januarte karena sudah memperoleh persentase suara yang terbanyak. Namun kepada Komang Wijaya Putra sebenarnya juga tidak kalah ya kemampuannya di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan saya harapkan Pak Dewa Janu berlaku seperti Pak Presiden Jokowi begitu ya. Kalau Pak Jokowi terpilih dulu, terus lawan politiknya Pak Prabowo itu diangkat sebagai salah satu menteri begitu. Oleh karena itu disarankan juga, namun tidak memaksa ya, silakan juga kebebasannya Ketua BEM yang baru sekarang ya untuk menempatkan atau tidak menempatkan oposisinya, yaitu Komang Wijaya Putra begitu. Nah itu yang kedua. Terus yang berikutnya, kalau saya pelajari dari tanya jawab yang sudah sangat bagus, sangat kondusif ya, menggigit dan sangat hangat begitu ya. Wah ini Ketua BEM kita akan luar biasa bisa mencapai prestasi untuk ikut serta mengembangkan lembaga STKIP Agama Hindu Singaraja seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Dewa Janu itu, bahwa program BEM itu akan dibuat bersama-sama dan sudah tentu pasti akan berkoordinasi dengan lembaga terutama Waka 3 dalam hal ini begitu ya. Dan yang merupakan tugas berat dari Ketua BEM sekarang seperti yang sudah diungkapkan oleh Waka 2 itu adalah di bidang pendanaan. Oleh karena itu diharapkan kegiatan BEM yang diwujudkan dalam program BEM itu untuk merealisasikan programnya, kami himbau itu untuk swadana gitu. Dan bagaimana nanti caranya mengumpulkan dana supaya ada dana masuk, dan itu silakan dikelola sendiri dan swakelola gitu. Ada swadana, ada swakelola. Nah itu harapan dari lembaga gitu ya. Sudah itu seperti yang pertanyaannya dari Waka 1 itu tentang UKM ya. UKM kita Murad Marid sebenarnya itu karena kekurangan dana, nanti bagaimana Ketua BEM membantu, memfasilitasi, menggali dana dan sebagainya supaya UKM kita bisa mandiri. Mandiri dalam arti swadananya, sudah itu swakelolanya. Jadi arahnya ke situ. Terus yang terpenting, kita di lembaga sangat kekurangan tenaga untuk promosi penerimaan mahasiswa baru gitu. Oleh karena itu diharapkan nanti BEM seluruhnya membantu mengadakan promosi baik ke desa-desa yang ada di Kabupaten Buleleng ataupun di luar Kabupaten Buleleng. Bahkan promosi kita sekarang sudah waktunya untuk mengarah ke luar Bali sebenarnya. Nah sekarang zaman IT, apalagi tadi Saudara Dewa Janu Arte itu sudah menyatakan beliau punya skill bagus sebagai tambahan, yaitu skill IT, bagaimana kita mempromosikan kampus kita dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di luar Bali, bahkan kalau bisa sih di luar negeri begitu ya. Nah oleh karena itu
itulah yang menjadi tugas berat daripada BEM yang merupakan harapan dari lembaga untuk bisa dibantu tentang promosi lembaga kita supaya kampus kita menjadi lebih ramai. Dan dengan ramainya kampus kita berarti pastilah pemasukan akan lebih banyak sehingga pengelolaan bisa lebih efektif dan lebih efisien. Nah, yang terakhir saya ucapkan selamat ini kepada Ketua BEM yang baru, Dewo Made Agus Januarte, dan saya sendiri sangat mengenal Saudara Dewo ini di dalam perkuliahan, sangat hebat ini, pertanyaan-pertanyaannya luar biasa, diskusinya luar biasa, sehingga Pak Dewo Janu sangat pantas untuk menduduki Ketua BEM STKIP Agama Hindu Singaraja, dan mudah-mudahan dengan adanya era baru sekarang di kepemimpinan Ketua BEM Pak Dewo Janu ini kita menjadi bangkit bersama. Nah, itu harapan dari saya selaku Ketua STKIP Agama Hindu Singaraja, dan terakhir saya ucapkan nanti selamat bekerja, mudah-mudahan sukses, dan doa kami selalu untuk Dewo Made Agus Januarte. Dan terakhir berikan tepuk tangan buat Dewo ya. Oke. Dan terima kasih. Untuk semua Bapak ya. Untuk semua. Nama Santi. Om Santi 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 Om. Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak Ketua atas ucapan selamatnya. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan ucapan selamat dari Ibu Pembantu Ketua 3 STKIP Agama Hindu Singaraja kepada Ibu Dr. Randa Loh Asli MAG. Saya persilakan untuk menyampaikan ucapan selamatnya. Baik, terima kasih MC. Om Swastiastu. Swastiastu. Dari tadi saya ikuti, saya amati juga satu persatu bagaimana kedua kandidat kita pada malam hari ini menjawab pertanyaan demikian lugas, dan juga bagaimana cara mereka untuk menunjukkan kompetensi mereka bisa dinilai oleh para delegasi. Namun demikian, ketika kita sekarang sudah mendapatkan bukan calon lagi ya, Ketua BEM yang baru, hanya belum dilantik begitu. Tapi di satu sisi saya tetap saja antara Dewo Janu dengan Wijaya itu semua anak saya begitu. Saya tahu persis karakter mereka berdua. Mereka itu sesungguhnya adalah satu kakak adik begitu. Mereka sangat solid, ya. Mereka sangat solidaritas mereka tuh, wah, saya sampai merasa seperti ibunya sendiri begitu, bagaimana menuntun mereka, mendampingi mereka ketika saya menjadi dosen pendamping lapangan pada saat kita dipercaya untuk menjalankan atau mengemban amanat dari LLDT sebagai duta dalam rangka mengedukasi masyarakat. Saya tahu persis mereka. Jadi mereka ini kendati pun WJ kalau saya memanggil, sedangkan Dewo itu DJ begitu ya. Kendati pun mereka itu ada menjadi menang dalam hal ini, tapi sesungguhnya mereka lah yang memenangkan begitu. Sehingga saya bangga, dan saya merasa sebagai Wakatiga merasa percaya diri, merasa saya lebih lebih kuat begitu ya bersama mereka, berangkulan sama mereka. Apalagi sekarang ini kita punya tim pembina yang sangat luar biasa, sehingga saya merasa ada semangat kerja saya menjadi meningkat begitu dalam membangun kampus kita, lembaga kita di masa yang akan datang untuk menjadi lebih baik begitu. Nah, saya ucapkan selamat kepada DJ Dewo Janu, selamat juga kepada Wijaya begitu. Mari kita bersama-sama bagaimana kita nanti membangun
program-program dan strategi-strategi dalam memajukan lembaga, begitu nggih. Nah, kemudian juga acara ini gitu terselenggara di berkat tim yang sangat luar biasa, nggih. Tim kemahasiswaan ya, yang baru saja kemudian kita bentuk kemarin begitu di kemahasiswaan atas persetujuan pimpinan, sehingga kita bisa mewujudkan acara seperti ini. Saya selaku WK3 mohon maaf dan juga tim mohon maaf jika ada kekurangan, dan terima kasih kepada semua lini atas sumbangsih kemudian dukungan sehingga terselenggara kegiatan ini dengan baik. Demikian saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Om. Baik, terima kasih Ibu. Hadirin sekalian, demikian kegiatan dan acara pemilihan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa STKIP Agama Hindu Singaraja masa bakti 2021-2022. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu serta seluruh mahasiswa di room Zoom meeting kali ini, dan kami berharap ketua yang terpilih dapat mengemban tugasnya dengan baik untuk kemajuan STKIP Agama Hindu Singaraja. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Saya Dewa Ayu Anom, mewakili panitia yang bertugas, menyampaikan permohonan maaf apabila ada suatu hal yang tidak berkenan selama pelaksanaan kegiatan hari ini. Dan akhir kata kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi Om Santi Santi Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi. Baik, sekarang saya kembali ke semua. Mr. Pandit. Bapak, Ibu, adik-adik, jika sudah selesai bisa meninggalkan room Zoom meeting kali ini. Pak Jero bagi Astro. Kenapa ini ke? Rahajang. Ye, suksma. Budi Arsih. Rahajang wengi. Induk Semang memanggil semangnya. Haji, Induk Semang memanggil semangnya. Mantap, Ji, mantap. Wes, Pak Astro. Mantap. Wih, mantap luar biasa. Ada pengumuman Haji. Pak Dewa ngaukin. Budi Arsih bingung ya. Pak Dewa dia mikir katanya. Satu soalnya. Dosennya. Ini kan hostnya. Ini jubirnya.
Mana duduk boleh? Mana duduk boleh? Ibu PK3 mohon izin saya tutup roomnya nggih. Oh silakan Tiang, karena merasa jadi ya mana ya paling Pak Duri nutup pintu. Oke, terima kasih Bapak Ibu, adik-adik semuanya. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Mohon izin saya tutup room meetingnya. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih Pak Pande. Sangat Malam. luar biasa Pak Pande nggih. Sangat luar biasa tim ini nggih, suksema. Pamit Bu. Suksema semuanya. Nggih, rahayu sareng sami.